Halo, gua Tommy Airbrush. Dan gue Didi Permadi dari Papaya Street Art. Nah, pada hari ini kita ingin membahas satu buah desain dari Suzuki Ignis yang sudah dimodifikasi secara virtual. Ada beberapa desain pada hari ini yang ingin kita buat dan yang akan kita tampilkan pada hari ini. Kita lihat desainnya seperti apa dan konsepnya seperti apa. Bro, gue pengen nanya bro, untuk modifikasi dari Ignis, Suzuki Ignis sendiri nih, lu kan punya beberapa desain. Desain apa aja sih yang lu terapin dalam desain kali ini? Ada konsepnya apa aja nih? Kan ada 3 unit ya. Ada Adventure, GT, sama satu lagi buat di kota aja sih. Oh, untuk harian. Untuk harian. Oke. Nah, desain apa aja yang udah dimodifikasi dalam Ignis yang kali ini nih? Yang ini kan tipe Adventure. Iya. Ya, jadi bisa buat main tanah-tanahan lah. Untuk off-road gitu kan. Nah, ini ide yang bagus nih, terutama kalau di bagian-bagian teman-teman yang punya Suzuki Ignis yang tinggal di daerah pegunungan ataupun di jalan-jalan yang kurang baik. Nah, ini bisa menjadi acuan modifikasi nih. Yang udah dimodifikasi apanya aja nih? Ini bumper depan ngambil inspirasi dari Vitara. Oh iya, Grand Vitara yang zaman dulu. Nah, ini emang keren banget nih. Ini pas banget kalau dimodifikasi ke Suzuki Ignis kali ini. Dan juga berarti satu set sama fog lamp-nya berarti semua ya? Iya. Oke. Sama ganti kaki-kaki, tinggiin sudah. Oke. Nah, ini adalah desain yang simple buat teman-teman untuk memodifikasi mobil Ignis seperti ini. Tentunya pertama hal yang bagus. Kenapa? Karena mobil ini dapat dimodifikasi dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena peleknya kita bisa menggunakan pelek biasa, tinggal menggunakan ban-ban yang pacul. Dan juga untuk bagian depan perubahannya tidak terlalu sampai yang besar sekali sehingga biayanya tidak terlalu bengkak. Tapi kalau untuk fog lamp sendiri ini banyak harga mulai dari yang ratusan ribu itu sudah ada untuk fog lamp untuk yang harga sepasang sampai yang harga 1 juta lebih juga ada. Jadi untuk teman-teman kalau untuk membeli fog lamp seperti ini biasanya harganya tidak terlalu mahal. Dan juga untuk memodifikasi ini tentunya kalau di bengkel teman-teman ataupun di bengkel-bengkel rekanan dari teman-teman yang ingin memodifikasi, tentu saya rasa banyak yang bisa karena desainnya simple. Jadi tinggal bawa patokan desain ini dimodifikasi dan kita yakin nih hasilnya bakalan keren banget. Nah, kalau untuk yang desain kedua, ada desain apa? Kedua kita yang GT. Ini gua demen banget nih, dan ini kemarin juara ya? Juara di kompetisi Suzuki. Oh, nah ini buat teman-teman nih. Ini desain ini adalah desain juara dari kompetisi Suzuki Ignis. Nah, kenapa bisa juara? Dari kita lihat dari desainnya sendiri aja, ini udah keren banget gitu. Nah, selain dari desain yang bagus, tentunya fungsionalnya dan kegunaannya itu juga bagus. Dan yang paling penting adalah bisa diaplikasikan. Bisa. Kalau kami dari modifikator sendiri, kalau menilai dari sebuah desain itu, yang paling penting bisa kita aplikasikan. Kalau bisa kita aplikasikan, biasanya kita pengen nih ngebuat gitu. Nah, ini untuk modifikasi yang udah dirubah apanya dari eksterior total? Dari eksterior kita lihat dari bumper depan. Bumper depan ini sudah full diganti. Oke. Ini kalau nggak salah kemarin saya ngambil dari inspirasi Suzuki Hustler kalau nggak salah ya. Oh, oke. Lalu dicomot bagian grillnya, lalu ini kita custom lagi bagian samping. Oke. White body depan belakang. Ini white body-nya bagus banget nih sebenarnya. Natural. Iya. Lalu custom lips, Oke. ya kan? Ini bagian lampu nih. Iya. Ini juga di custom nih, jadi ada penutupnya. Oke, ini untuk teman-teman nih kalau untuk yang suka modifikasi, terutama di bagian bodi dan lampu, kita bisa lihat nih untuk tampilan dari Suzuki Ignis yang kali ini keren banget. Kenapa? Karena desainnya jauh lebih keren, lebih sporty, banyak lubang-lubang angin, dan juga desain-desain dari shape-shape ini juga bagus banget. Dan juga untuk bagian lampu sebenarnya ini bisa menggunakan bahan karbon cover ataupun fiber. Ini bisa kalau kita pengen menggunakan cat, kita bisa menggunakan fiberglass. Kalau pengen di karbon bisa menggunakan karbon Kevlar. Nah, untuk bagian lampunya sendiri juga udah mengalami perubahan nih. Lampu nggak ada, standar, cuman covernya aja, sampingnya aja. Oke. Nah, berarti ini simple nih buat teman-teman yang pengen modifikasi, tinggal membuat satu cover aja untuk membuat tampilan lampunya menjadi kayak lebih sipit sedikit ya. Jadi berbeda gitu dah. Iya, betul. Oke, berarti ini tampilan modifikasinya sebenarnya bagus, simple, dan juga tidak terlalu makan biaya nih kalau untuk modifikasi bagian depan. Dan untuk bagian samping
pelek berarti udah mengalami perubahan juga Pelek ya? sudah mulai perubahan, jadi inchnya lebih gede karena kan wide body. Oke. Side skirtnya juga di custom. Lalu spion kita jadiin karbon. Interior Udah perubahan pada jok Perubahan. sudah ini ya. Hmm. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang punya Ignis, ini untuk memodifikasinya tinggal cari aja pelek-pelek yang sesuai dengan dari lubang diameternya Ignis sendiri, dan juga ringnya juga disesuaikan. Misalkan buat teman-teman bisa menggunakan 16 atau 17, biasa itu juga sudah cocok untuk harian. Dan juga kalau untuk bagian spion sebenarnya ada dua. Yang pertama kita bisa menggunakan karbon Kevlar yang asli. Jadi spion ini dilepas, kita Kevlar ulang, karbon Kevlar, bisa menggunakan asli. Dan juga yang kedua menggunakan water transfer. ya udah terus. Nah, Stiker. dan juga bisa menggunakan stiker. Kalau teman-teman tidak mau membongkar, ini ada ada hal yang murah dan mudah, bisa menggunakan stiker karbon. Sehingga kalau dari stiker karbon sendiri kan juga cepat banget untuk pemasangannya, dan juga hasilnya bisa maksimal sih sebenarnya. Kalau dari teman-teman yang jago masang stiker itu bisa membuat hasilnya maksimal. Iya. Wah, ini untuk desainnya gua salut banget. Ini keren banget nih untuk desainnya. Bikin kok. Nanti kita akan bikin aktual nih, bikin aslinya nanti. Siap. Yang ketiga ada desain yang mana lagi? Yang ini yang untuk di perkotaan. Nah, ini desain simple, bisa dipakai untuk harian, dan juga mobilnya udah sedikit lebih tinggi nih, Kak. Jadi kalau jalan Jakarta lagi ada banjir yang dikit-dikit, Iya. tidak terlalu besar. Nah, ini masih bisa terobos Masih pakai mobil Suzuki Ignis ini nih. Boleh ceritain nggak untuk desainnya seperti apa aja? Kembali lagi nih bumper depan pakai Suzuki Hustler lagi. Oke. Grill ini ambil dari Jimny. Oh iya, ini khas banget ya untuk Iya. dari desain grillnya sendiri ya. Jadi kan kalau nggak salah pas tahun ini ada yang bilang kalau Ignis ini calon bakal gantinya Jimny. Oke. Makanya di modif Mm-mm. kayak seperti ini, kayak ya Jimny gitulah. yang Oh, tinggi-tinggi. oke. Nah, ini buat teman-teman juga nih desainnya sangat simple banget nih. Sebenarnya tidak terlalu banyak sekali perubahan. Mungkin kalau buat teman-teman yang pengen memodifikasi simple, ini menjadi satu acuan yang cocok nih, gitu. Karena perubahannya kan hanya bagian depan aja sedikit. Ya. Bagian samping sini juga tidak terlalu banyak mengalami perubahan nih kan. Tidak ada sama sekali. Iya, hanya bagian pelek-pelek saja ya yang mengalami perubahan. Nah, pelek sendiri yang dipakai diambil konsepnya dari mana nih? Rally look sih sebenarnya. Rally look. Oke. Jadi kelihatan nih dari konsep desainnya ini menggunakan pelek-pelek dari rally look, sehingga kalau dari tampilan kan kelihatan jadi kayak mobil-mobil, sedikit mobil rally, tapi Iya. dipakai di perkotaan. Iya. Gitu. Tapi ini desainnya keren banget. Dari 3 desain tersebut mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman dalam berkarya dan dalam memodifikasi. Jadi untuk desain ini bisa menjadi patokan atau acuan dasar dalam berkarya. Jadi kalau teman-teman pengen memodifikasi mobilnya nanti ke depannya bisa dipakai ya untuk desainnya ya. Boleh. Waduh. Boleh dipakai. Ini kita masih thank you banget nih sama bro kita. Desain ini bisa ditampilkan dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Yang terakhir yang ini kan XL. Nah, teman-teman udah lihat untuk hasil desain dari Suzuki Ignis ini, dan kita harap ini akan menjadi sumber inspirasi buat teman-teman dalam berkarya, khususnya untuk memodifikasi sebuah mobil, dan yang dimana kita yakin dari desain panduan yang sudah kita berikan ini akan membawa manfaat, dan juga hasil dari desain tersebut bahkan nanti akan lebih keren setelah dimodifikasi secara aslinya. Nah, buat teman-teman yang ingin dibuat untuk modifikasi virtual dari mobil-mobil apa, silakan komen aja di kolom komen kami, dan kita akan membantu untuk membuatkan dari desain virtualnya tersebut. Sampai jumpa, gua Tommy Airbrush.